Shalom, saudara sekalian yang Tuhan kasihi, dimanapun kita semua berada pada saat ini. Saya malam hari ini ingin men-sharingkan firman Tuhan bagi kita. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah saudara ingin hidup bahagia? Jika pertanyaan ini ditujukan kepada orang banyak, saya percaya bahwa semua orang akan menjawab, "Ya, saya ingin bahagia." Pertanyaan berikut adalah, apakah Anda sudah bahagia? Kebanyakan orang akan menjawab, "Belum. Karena saya masih miskin, hidup saya masih biasa-biasa. Saya belum punya rumah yang besar, mobil yang mewah, dan harta yang banyak. Jadi saya belum bisa bahagia." Mungkin ada sebagian orang menjawab seperti itu. Nah, kita manusia selalu mengukur kebahagiaan dari apa yang kita punya. Dan itu bersifat eksternal. Padahal kebahagiaan yang sejati itu bukan diukur dari hal-hal yang bersifat eksternal, tetapi sebenarnya adalah internal. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa harta kekayaan bisa membuat kita happy, karena ketika kita membutuhkan sesuatu, kita mampu membelinya. Tetapi sebaliknya, jikalau kita membutuhkan sesuatu dan kita tidak punya uang untuk membeli sesuatu itu, maka kita akhirnya menjadi tidak happy. Jadi happy tidak happy-nya kita tergantung kepada apa yang ingin kita capai. Kita menjadi bahagia karena kita mendapatkan apa yang kita mau. Dan kebahagiaan kita tergantung kepada sesuatu yang bersifat eksternal. Harta kekayaan bisa membuat kita bahagia sementara, tetapi tidak akan abadi. Kenapa? Karena harta kekayaan bisa berkurang, bahkan hilang. Dan bahkan sering terjadi ada orang yang punya banyak harta kekayaan, namanya tenar seantero jagat raya ini, tapi hatinya tidak bahagia. Bahkan ada yang bunuh diri. Dan kita tahu bahwa itu ada orang-orang yang punya banyak harta, namanya terkenal dan terpampang di mana-mana. Nah, kebahagiaan yang sejati itu adalah bersifat internal. Jika kita punya kebahagiaan internal, maka hal-hal yang bersifat eksternal tidak akan bisa mempengaruhi perasaan hati kita. Karena kebahagiaan kita bukan berasal dari luar dan tidak bergantung kepada luar, tetapi bergantung pada hati kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang 3 hal yang bisa membuat kita bahagia berdasarkan 10 perintah Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat ke-17. Bapak, Ibu, Saudara, silakan baca di rumah dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. 3 kunci
untuk mengalami kebahagiaan berdasarkan 10 perintah Tuhan. Yang pertama adalah kunci untuk kita bahagia adalah hormati Tuhan. Hormati Tuhan, itu yang pertama. Tuhan adalah pencipta kita. Dialah yang menciptakan kita dan menjadikan kita. Tuhanlah yang memberi kita nafas kehidupan. Pada awalnya kita hanyalah debu tanah yang tidak memiliki nilai apa-apa. Tetapi Tuhanlah yang menciptakan kita dari debu tanah menjadi serupa dengan gambarnya. Dialah yang menjadikan kita dari tidak ada menjadi ada, dari debu tanah menjadi ciptaan yang mulia, sehingga jadilah kita sebagai manusia. Lalu kita bertanya, apa artinya menghormati Tuhan? Menghormati Tuhan itu berarti jadikan Tuhan sebagai sandaran, sebagai kekuatan, sebagai sumber pengharapan dan pertolongan kita. Jadikan Dia sebagai satu-satunya di dalam hidup kita dan tidak ada yang lain. Menghormati Tuhan berarti mengikuti dan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan diri kita dari segala yang dilarangnya. Itulah sebabnya di dalam ayat 3 firman Tuhan berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Jadi hormati Tuhan adalah menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya di dalam hidup kita. Jadikan Dia sebagai satu-satunya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, kata Tuhan. Carilah pertolongan Tuhan jika kita memang percaya kepada Dia sebagai pencipta kita. Dan jika kita sudah percaya kepada Tuhan sebagai pencipta kita, cari pertolongan dari Dia dan bukan pertolongan dari yang bukan Tuhan. Jangan menduakan Tuhan. Kita sebagai manusia saja tidak mau dinomorduakan. Kita sebagai manusia saja tidak mau diduakan, apalagi Tuhan. Menghormati Tuhan berarti jangan menduakan Tuhan dalam hidup kita. Celakalah kita jika dalam hidup kita ini kita menduakan Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang bisa menolong kita, menciptakan kita, menebus kita di dalam Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya kita menghormati Tuhan dalam hidup kita. Itu ada kunci kebahagiaan bagi kita. Yang kedua, hormatilah orang tua kita. Hormatilah orang tua kita. Di dalam ayat yang ke-12 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Orang tua kita adalah wakil Tuhan bagi hidup kita. Karena Dia adalah wakil Tuhan, maka Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Dalam hidup kita bisa memilih banyak hal. Dalam hidup kita punya kebebasan untuk memilih. Kita mau membeli sesuatu, kita bisa memilih.
Kita mau membeli rumah, kita bisa memilih karena kita punya kebebasan untuk memilih. Tetapi orang tua tidak bisa kita pilih. Tuhanlah yang menentukan mereka menjadi orang tua kita. Begitu kita lahir, itulah ayah kita, itulah ibu kita, apapun kondisinya. Ayah kita berjerih payah, bekerja keras, mengorbankan waktu, tenaga, dan semua kesenangan hatinya untuk membesarkan kita agar kita punya masa depan yang lebih baik. Ibu kita, mama kita mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan kita, mengasuh kita, menyusui kita, dan memberikan hidupnya untuk kita. Kita dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Walaupun orang tua kita tidak sempurna. Orang tua kita tidak sempurna, tapi itulah orang tua kita yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang mendidikkan kita, yang mendidik kita. Dan mereka berjuang untuk hidup kita menjadi lebih baik. Pengorbanan kedua orang tua kita tidak akan pernah bisa kita bayar sekalipun kita mencucurkan darah kita. Dan jikalau kita ingin bahagia, hormatilah kedua orang tua kita. Dan celakalah hidup kita jika kita bersikap kurang ajar pada mereka yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan kita. Hormati kedua orang tua kita selama mereka masih hidup. Kalau kita mampu, bahagiakan mereka selama mereka masih hidup. Dan kalau kita tidak mampu membahagiakan mereka, janganlah kita menambah kesusahan mereka di hari tua mereka. Kalau kita punya uang, berikanlah kepada mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi kalau kita tidak mampu dan kita tidak punya uang untuk memberikan kepada mereka, janganlah kita menambah beban di masa tua mereka, agar mereka bisa tenang menjalani hari tua mereka. Dan saya sering menemukan, dan ketika saya melihat itu saya sedih. Ada orang yang mampu dari segi ekonomi untuk menolong, membantu orang tuanya, tetapi justru mengabaikan orang tua. Dan ada juga yang begitu perhitungan, bahkan cenderung pelit pada orang tuanya. Tidak heran jika ada pepatah yang mengatakan, orang tua bisa membesarkan 10 orang anak, tetapi 10 orang anak belum tentu bisa menghidupi orang tuanya. Memang dalam hidup ini ada orang tua yang kadang tidak tahu kesusahan anaknya. Tapi saya tidak berbicara tentang orang tua yang aneh-aneh. Saya tidak berbicara tentang orang tua yang serakah, mata duitan, hidupnya pragmatis, yang penting adalah uang. Saya tidak bicara tentang orang tua yang seperti itu. Tapi saya berbicara tentang orang tua yang hidupnya lurus, jalannya benar, tidak aneh-aneh. Artinya orang tua yang normal saja, dan yang benar-benar berjuang untuk anaknya. Kalau yang tidak normal tidak usah kita bicarakan. Karena di dalam dunia ini banyak orang tua juga yang memang aneh, tidak normal, serakah, mata duitan. Kita tidak bicara di sana. Kalau Tuhan memberikan kita kekayaan,
memberikan saudara kekayaan, di situ ada bagian orang tuamu. Tuhan memberikan kita kekayaan agar kita bisa membahagiakan orang tua kita. Tetapi banyak orang lupa dengan prinsip hidup ini. Akibatnya mereka takut uangnya habis jika diberikan kepada orang tuanya. Padahal ada pepatah yang berkata demikian, tidak akan miskin seorang anak yang mengeluarkan hartanya untuk membahagiakan orang tuanya. Hormatilah orang tua kita jika kita ingin bahagia. Kalau mereka sudah tidak ada, sudah tidak ada gunanya. Kalau mereka sudah tidak ada, lalu kita menyesali, kita menangis di depan kuburnya, itu sudah tidak ada gunanya. Karena dia tidak bisa menikmati, karena dia sudah tidak bisa menyadari. Tapi ketika dia masih hidup, bahagiakan dia, hormati dia, agar dia merasakan kebahagiaan. Yang ketiga, terakhir, kunci yang terakhir untuk hidup bahagia adalah hormatilah orang lain, atau hormatilah sesama kita. Di dalam Keluaran pasal 20 tadi, di ayat 13 sampai ayat 17, itu perintahnya sebenarnya berkaitan dengan relasi kita dengan sesama manusia. Hormatilah orang lain, siapapun itu. Tidak perlu kita merasa diri kita lebih hebat, lebih kaya, lebih pintar, lebih cerdas, lebih punya daripada orang yang lain. Ingat bahwa kita punya adalah anugerah Tuhan. Kita semua adalah manusia. Kita diciptakan dari bahan yang sama, yaitu debu tanah. Sumber hidup kita adalah Tuhan. Kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Siapapun kita di dunia ini, yang membedakan kita hanyalah latar belakang kita, pendidikan kita, status sosial, jabatan, kedudukan, pendidikan, pengalaman, dan keluarga kita. Tetapi kita semua tetap manusia yang hidupnya sementara di dunia ini. Jika kita ingin bahagia, kebahagiaan yang sejati, hormati orang lain, hormati sesama kita, hormati bukan karena status sosialnya, tapi karena dia adalah sesama manusia. Berbuat baiklah kepada semua orang. Karena jika kita berbuat baik, banyak orang yang akan mendoakan dan mengharapkan segala kebaikan bagi kita. Tetapi jika kita jahat, kita berbuat jahat pada sesama, kita akan dikutuk. Orang-orang akan mendoakan dan mereka akan mengharapkan celaka menimpa kita. Sehingga hidup kita menjadi tidak tenang dan tidak lancar. Tapi jika kita berbuat baik kepada sesama kita, orang-orang akan mengharapkan semoga Tuhan melindungi orang baik ini. Jadi 3 kunci untuk kita bahagia. Hormati Tuhan, hormati orang tua kita, hormati orang lain, maka kita akan bahagia. Bahagia yang berasal dari dalam diri kita, bukan dari luar. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.